Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimin min nasir. Shadaqallahul azim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Al-Quran Surat Fatir ayat 37. Bapak, ibu-ibu sidang jemaah subuh yang kami muliakan, alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah, sama-sama merasakan nikmat besar yang telah Allah anugerahkan kita pada hari ini. Karena alhamdulillah kita telah memulai hari kita dengan salat berjamaah di masjid ini. Dan alhamdulillah salat yang kita kerjakan adalah salat yang terbaik. Ya. Untuk masuk surga itu kata Rasulullah kuncinya adalah salat. Dan surga itu juga ada juga surga terbaik. Maka surga terbaik akan dimasuki oleh orang yang punya kunci terbaik. Nah, salat yang terbaik itu adalah di awal waktu, berjamaah, dan di masjid. Alhamdulillah kita dapatkan hari ini. Mudah-mudahan tidak hanya hari ini, hari-hari berikutnya sampai kita tinggalkan dunia ini, insyaallah kebiasaan ini menjadi kebiasaan kita. Dan alhamdulillah Rasulullah juga pernah menyatakan salah satu tanda orang munafik itu adalah berat dia untuk melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid. Insyaallah kita benar-benar orang beriman. InsyaAllah kita bukanlah orang-orang yang munafik. Bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah yang sudah kami bacakan tadi, di mana di situ teriakan penyesalan orang-orang yang lalai ketika di dunia, disibukkan oleh dunia, kemudian dia meninggal dunia, Allah nampakkan neraka untuk dia. Ketika itu dia minta kepada Allah, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kembalikan saya ke dunia. Saya akan rubah cara hidup saya akan berinfak, saya akan sambung silaturahmi saya akan ajar anak saya dengan pendidikan agama, saya akan ikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan oleh ustaz-ustaz, saya akan rubah hidup saya. Tapi kata Allah, ini yang kita katakan, kita takutkan Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa kata Allah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat
berpikir bagi orang yang mau berpikir. Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Rasulullah telah mengatakan surga itu memang ada, neraka itu memang ada. Sudah Allah ingatkan ya Rasulullah. Di Allah yang Rahman, Allah yang Rahim itu yang mengatakan kepada kita, maka rasakanlah azab kami. Nah, ini yang kita takutkan ya. Orang yang paling penyayang itu mengatakan ini. Ini yang kita takutkan. Nyeri pernyataan itu sudah mengerikan itu. Belum lagi masuk ke dalam neraka. Untuk itu kaum mukmin dalam kesempatan ini, jangan sampai kita yang menjerit itu. Jangan sampai kita yang menjerit itu. Mari kita bersyukur sekarang ini. Syukur yang paling besar adalah syukur hidup. Kita hidup sekarang itu yang diminta oleh orang yang meninggal itu. Di As-Sajdah 12 kan juga dikatakan seperti itu. Dia menyesal, dia lihat, dan dia mengatakan sama Allah, aku orang yakin, tapi tidak ada gunanya lagi ya. Orang yang sekarang ini, yang sedang diuji oleh Allah, seberat apapun ujiannya, tapi masih hidup, itu nikmat itu. Karena untuk tobat itu syaratnya hidup. Syarat beriman itu hidup. Kalau kita meninggal, kemudian kita beriman, tidak ada gunanya. Kita meninggal, kemudian kita bertobat, tidak ada gunanya. Ini tidak bertobat dia ini. Al-Fatihah 37 dia bertobat kepada Allah. Allah sayang dengan orang bertobat. Tapi bertobat ketika hidup. Tapi ketika meninggal, kita menangis, tangisan kita itu yang menggelarkan api neraka. Tapi ketika hidup, kita menangis, tangisan kita itu menghapuskan dosa kita. Jadi kalau sekarang ini, kalau ada kita yang gundah gulana, tapi masih hidup, alhamdulillah. Banyak orang menzalimi kita, banyak orang mensakiti hati kita, tapi masih hidup, alhamdulillah. Banyak penyakit kita, dapatan tinggi banyak, gula kita tinggi, dia masih hidup, alhamdulillah. Karena cara untuk taubat itu adalah hidup. Nah, jangan sampai ketika kita hidup ini kita lengah, kaum mukminin. Kita lengah. Kita dengarkan sekarang ini, pagi ini kami menyampaikan peringatan ini. Kita semua mendengarkan peringatan ini. Kita pasti mati gitu. Kalau peringatan itu sudah tersentak saat kami menyampaikan, kemudian kita hidup seperti kehidupan jahiliyah lagi, kita pasti menjerit. Kita pasti menangis. Kita pasti minta kembali. Untuk dalam kesempatan ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah agar kita tidak menyesal, kaum mukminin, agar kita tidak menjerit, kaum mukminin. Kalau misalnya kita menyesal dengan kehidupan dunia ini, misalnya kita seorang pelajar gagal kita di tahun pertama, kita bisa ulang lagi cara belajar kita sehingga tidak gagal lagi. Atau kita seorang pedagang gagal kita, bangkrut kita bisa rubah lagi, bisa naik lagi. Tapi kalau gagal di akhirat nanti tidak bisa dirubah gitu. Hanya tangisan yang akan kita jeritkan nanti di akhirat nanti. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan ya, firman Allah dalam surat Ali Imran yang mungkin kita hafal, yang sering kita dengar, inilah ya bekal untuk kita agar kita tidak menjerit nanti di akhirat kelak. Dimulai dari surah Al-Imran ayat 133 sampai ke bawah itu ya. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila ma'firatin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kamu, cepatlah. Jangan tunggu-tunggu. Karena waktu kita nggak tahu, kaum mukminin. Jadwal kematian kita ini sudah ada, kita nggak tahu. Sekarang ada subuh berjamaah, ya, kita pernah ada. Dia sholat subuh berjamaah di masjid. Zuhurnya dia disalatkan di masjid yang sama. Ada ya. Tidak diutup kemungkinan kita seperti itu juga. Maka Allah mengatakan surah ini, wasari'u, yang bersegeralah kamu. Untuk apa? Untuk mencari ampunan dari Tuhanmu. Ya, untuk mencari ampunan dari Tuhanmu, untuk mendapatkan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi.
yang disediakan bagi orang bertakwa, yang tidak akan menyesal nanti, yang tidak akan menjerit nanti adalah orang yang bertakwa. Maka dapatlah takwa itu kaum mukminin. Dan bayangkan kaum mukminin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Betapa luasnya surga itu. Surga yang luas itu kalau tidak masuk kita ke dalamnya, langkah ruginya kita kaum mukminin. Ya. Luas surga, seluas langit dan bumi, tidak ada pula kita di dalamnya. Alangkah ruginya kita. Untuk siapa itu Allah berikan surga itu? Itu di ayat berikutnya Allah mengatakan, allazina yunfikuna fis sarra'i wat-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Apa kata Allah? Yaitu orang yang berinfak. Ya, orang yang berinfak itu layak masuk surga. Karena memang Allah mengatakan bahwa manusia itu sifatnya kikir. Ya, kikir, sifat manusia itu kikir sekali. Maka ketika dia berinfak, dia telah melawan fitrah dia. Fitrah kikir itu lawannya dengan infak. Dia orang yang ingin masuk surga, tidak ingin menjadi nanti, buang sifat kikir itu, buang sifat kikir itu, berinfak kita. Baik di waktu lapang maupun di sempit. Banyak uang kita, tidak banyak uang kita, berinfak kita. Ada kawan mukminin, dia belum punya kewajiban untuk berinfak, berzakat ya. Dia belum termasuk orang yang punya kewajiban berzakat karena belum hartanya belum cukup senisab. Tapi dia katakan sama diri dia, sekarang dia kaya besar ya. Dulu dia katakan sama diri dia, saya belum mampu untuk berzakat katanya. Tapi saya satu hari itu, berapa pendapatan saya satu hari itu, saya infakkan 2,5%. Satu hari Senin itu berapa pendapat dia? 1.000 misalnya, besoknya dia 2,5% diinfakkannya hari Selasa. Selasa itu belum Selasa hari itu dia berapa? 200.000, besoknya 2,5% diinfak. Dicamkan dirinya sampai akhirnya dia mampu untuk berzakat. Dia orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Orang yang mampu menahan amarahnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang emosional atau mampu menahan amarah kita? Kalau selama ini kita memang suka marah sedikit, marah murah atau singgung, kita rubah itu, minta sama Allah. Allah yang punya hati, minta hati yang luas itu. Ya Allah, berikan hati yang lapang kepada hamba-Mu, ya Allah. Jauhkan sifat marah itu, ya Allah. Sehingga insya Allah bisa kita menikmati surga. Orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini memaafkan kesalahan orang lain. Kita rasakan sekarang ini ada nggak kita yang tidak mampu memaafkan kesalahan orang lain? Coba tanya kaum mukminin. Sebesar apapun orang menzalimi kita, kalau kita maafkan, surga untuk kita. Ada orang yang rusak hubungannya dengan anaknya, ya, karena anaknya misalnya menzalimi dia tidak memaafkan anaknya. Ada ibu yang mengatakan tidak merelakan air susu, luar biasa, dia relakan surga untuk dia gitu. Walaupun jahat anaknya dia relakan, dia ikhlaskan, dia maafkan, surga untuk dia gitu. Ada saudara kandung rusak hubungan, adik rusak hubungan dengan kakak karena kakak mengambil hartanya, pembagian harta yang tidak adil, ya, sehingga adik dia ambil haknya sama kakaknya. Adik terus enggak mau bersapaan dengan kakaknya. Padahal kalau adik itu memaafkan kakak, surga itu keindahannya tidak bisa dibayangkan gitu. Berkapleng-kapleng pun harta tanah kita diambil oleh saudara kita maafkan, Allah ganti gitu. Nah, maka coba rasakan sekarang ini kaum, ada nggak kita yang tidak mau memaafkan saudara kita? Kalau ada, ya, kita nggak tahu zuhur ini apakah kita masih hidup atau belum. Telepon ya, telepon, walaupun dia yang salah, kita minta maaf aja. Maafkan, kita selama yang kita berhubungan lagi. Ya. Harus kita buang ego kita itu. Kenapa? Surga. Kita mau merebut surga, gitu. Kita tidak mau menjadi nanti. Ada orang yang rusak hubungan sesama tetangga, tidak sering sapa menyapa. Ya. Jelas ini bukan orang surga. Ya. Ada dikisahkan kaum mukminin. Dikisahkan ada dua orang bertetangga, ya. Dua orang bertetangga.
Yang satu tetangga ini kerjanya sebagai pemburu, maka dia punya anjing pemburu banyak di rumah dia. Tetangga yang satu lagi ini dia peternak domba. Setiap hari ya, berulang-ulang ya, anjing pemburu ini bermain di tempat tetangga yang sebelah yang peternak domba ini, sehingga terganggulah peternak domba. Sering dinasihati, disampaikan kepada tetangga itu, yang tetangga ini sepertinya tidak mau tahu, dibiarkannya anjingnya bermain di sebelah sehingga merusak, mengganggu domba yang ada di tempat tetangga. Tetangga ini tidak nyaman, dia pergi mengadu kepada hakim. Dia mengadukan kepada hakim. Kemudian alhamdulillah hakimnya hakim yang soleh ya. Dia mengadukan kepada hakim itu kejadiannya bahwa dia telah dizalimi oleh tetangganya dan dia mohon tetangganya itu dihukum sehingga dia bisa hidup tenang. Kemudian hakim itu mengatakan kepada tetangga itu, bisa kalau melihat laporan yang saya terima, tetangga kamu bisa dihukum ya. Karena memang jelas anjingnya pergi ke tempat kamu sehingga mengganggu kenyamanan kamu. Itu ada pasal-pasalnya untuk menjerat dia dengan hukuman. Kalau saya putuskan menghukum tetangga kamu, pasti dia akan tambah benci dengan kamu. Pasti dia akan memusuhi kamu. Sementara dia masih bertetangga dengan kamu. Apakah kamu mau bertetangga dengan musuh? Kata hakim ini kepada peternak domba. Tentu tidak mau hakim. Tentu saya mau bertetangga dengan tetangga yang baik, tetangga yang menjadi teman, bukan tetangga yang menjadi musuh. Nah, kalau begitu aku tunjukkan caranya, kata hakim, agar tetangga kamu itu adalah teman yang baik, bukan tetangga musuh yang jahat. Caranya, kata hakim ini kepada peternak domba ini, pulang dari pengadilan ini, kamu pergi ke tetangga kamu, berikan satu pasang domba yang terbaik yang kamu miliki. Kaget apa dengan dia mau mengadukan tetangga ini agar dihukum, malah hakim diminta agar diberikan tetangga itu satu pasang domba terbaik pula. Termenung dia. Gimana, kata hakim itu, kamu ingin tetangga yang baik? Ingin ya hakim. Lakukan apa yang aku nasihatin. Akhirnya kita coba. Sampai di rumah melakukannya, dia berikan satu pasang domba yang terbaik yang dia milikinya, diberikan kepada tetangga. Begitu tetangga, saya punya niat dan berikan sepasang domba ini kepada saudara. Itu kagetlah tetangga ini. Alhamdulillah, makasih banyak, katanya. Nah, kemudian tetangga ini meliharalah domba ini. Dan tetangga yang pemburu ini juga punya anak. Dia punya anak kecil-kecil. Anak senang hati dengan adanya domba-domba, bermain pelatih dengan domba-domba ini, anak ini. Karena pemburu ini punya anjing pemburu yang berkeliaran itu tiap sebentar mengganggu domba-domba ini. Domba-domba dia gitu. Sehingga terpikir-pikir domba ini. Sehingga anak pemburu ini minta kepada ayahnya, tolong ayah buatkanlah kandang untuk anjing-anjing kita ini. Sehingga dia tidak mengganggu domba kita yang cantik-cantik ini. Terpikir pula sama pemburu ini, akhirnya dikandangkan anjingnya semua. Karena anjing ini dikandangkan, maka anjing ini tidak berkeliaran, sekaligus juga tidak berkeliaran ke rumah tetangga yang di sebelah itu. Di tetangga ini yang punya domba aman, anjing tetangga sudah dikurung, dan tetangga yang pemburu itu senang diberikan domba, sehingga mereka mempunyai tetangga yang baik. Ya, pemburu ini pun keluaran makanan berikan kepada harmonis kehidupan mereka. Dan bapak ibu yang saya muliakan ya, begitu juga dengan kita. Ketika kita dipinjam barang, kita dipinjam oleh tetangga kita, apakah namanya, karena tetangga biasa pinjam piring, kemudian nggak dikembalikan, ya. Kalau nggak dikembalikan, ingatlah ini domba satu pasang ini diikhlaskan, ikhlaskan saja. Kalau kita ikhlaskan, ya, kalau kita ikhlaskan, dia tidak teman yang baik. Kalau kita tuntut terus, apalagi kita nggak tidak mengaku. Kamu meminjam piring saya ya? Mana dah? Kan sudah saya kembalikan. Belum kamu kembalikan. Sudah saya kembalikan. Belum. Apa piring yang belum dikembalikan itu? Karena Allah itu pasti akan mengganti kamu ini. Itu ketika
Habil dan Qabil diceritakan ya, Habil dan Qabil. Ketika Habil mau dibunuh oleh Qabil, apa kata Habil? Saya tidak akan mengayunkan tangan saya untuk membunuh. Kalau engkau membunuh, aku ikhlas. Itu kata Habil. Tapi ingat, pahalamu akan untukku dan dosaku untukmu. Itu kata Habil. Jadi kalau kita dizalimi oleh orang lain, tidak usah khawatir kamu ini ya. Nggak usah khawatir kalau kita dizalimi, ya, kita dizalimi, maka pahala orang itu akan mampir ke kita, pindah ke kita. Ya, pahala orang itu. Jadi kalau ada misalnya ahli infak, ahli zakat ya, dia ingin zalimi kita, karena itu. Saya sakit sekali, ada seorang karyawan sakit sekali hati saya. Bagi saya tidak sempurna diberikannya sama pimpinan saya. Sebenarnya pimpinan saya itu haji katanya. Nggak apa-apa, kalau kita tahu dengan Al-Quran apa yang dikatakan Rasul, apa yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kalau benar kita dizalimi, maafkan saja. Kalau kita tuntut dia, kita bermusuhan dengan dia. Kalau kita ikhlas, kita berbaikan dengan dia. Dan pahala haji dia pindah ke kita. Oh, seperti itu. Ya, maka hati-hati kita. Maka kata Rasulullah, orang yang bangkrut itu ada dia. Orang yang bangkrut itu kata Rasulullah. Ada sahabat. Ada sahabat yang orang yang berniaga kemudian nggak rugi bangkrut. Atau orang tidak punya dinar dan dirham ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang membawa pahala puasa, pahala salat, pahala haji. Kemudian ternyata dia mempunyai pula dosa yang menzalimi orang lain, dosa menfitnah orang lain, memakan harta orang lain, maka pahala puasa dia itu pindah ke orang lain. Pahala zakat dia pindah ke orang lain. Kalau masih pahala yang semua ada terkuasa habis, zalim dia ini belum juga terimbas, maka dosa orang yang zalimnya pindah kepada dia. Jadi tidak main-main kemudian. Maka kami ingatkan, kami menyampaikan kepada kita semua, biarlah kita dizalimi, jangan usah dibalas ya. Dalam agama kita kaum mukminin, kalau kita dizalimi, kalau dinilai zalimi itu misalnya 10, kita boleh membalas 10 itu imbas nggak dosa kita. Misalnya dari tampar sekali, kita boleh menampar sekali orang itu dengan tamparan yang sama kerasnya, maka tidak ada dosa bagi kita. Tapi kalau kita tampar lebih sedikit begini, orang itu yang segini itu yang akan pahala kita akan kita berikan kepada dia nanti di akhirat. Maka lebih enak kita biarkan aja, kita tamparnya apa? Kaum mukminin ya, akhirnya orang kafir ya lawan. Orang beriman yang menampar kita seperti Habil yang mau dibunuh di Qabil, dia tidak akan dia serahkan diri dia. Bunuhlah dia gitu. Dan saya tidak akan membalas kata Habil. Karena Habil terbayang kalau dia dibunuh semua pahala yang ada sama saudara dia pindah kepada dia dan dosa dia pindah kepada saudara dia. Maka rasakan kaum mukminin, ya, kalau ada selama ini kita menzalimi orang lain, minta maaf ya, minta maaf. Kami pernah Ustaz mengatakan perlu sujud di kaki orang itu untuk minta maaf gitu. Kita lihat kan kisah ya, yang di Arab Saudi itu ya. Kalau kita menzalimi orang lain ya, maka kita harus ganti di dunia ini ya. Kita ganti. Kalau nggak kita akan dihukum di dunia. Di akhirat juga seperti itu gitu. Kalau kita menzalimi orang lain, kita nggak punya dinar di situ. Yang ada pahala kita yang akan kita berikan kepada orang itu, atau dosa orang itu yang akan pindah kepada kita. Kaum mukminin yang kami muliakan. Kemudian di ayat 135-nya apa kata Allah? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Di 135-nya kata Allah, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri segera mengingat Allah. Jadi yang lalu yang mengampuni atas dosa-dosanya, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi yang namanya manusia tidak akan luput dari salah. Ketika salah langsung taubat gitu. Ya, salah gitu langsung taubat. Salah dengan manusia langsung minta maaf gitu. Itu aja kerja kita. Dari cara seluruh ternyata tersinggung orang itu, maafkan saya tadi. Nah, itu orang yang akan mendapatkan surga.
Orang yang dapat masuk surga bukan tidak pernah salah, tapi dia mengakui kesalahan dan minta tobat kepada Allah dan minta maaf kepada manusia. Kemudian Allah mengatakan di sini, ulaika jazaohum maghfiratun mir rabbihim wa jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Kata Allah, untuk orang-orang yang tadi yang bersegera minta ampun, orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di sempit, orang yang mampu menahan amarahnya dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Dan apabila dia melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri dia, langsung ingat Allah, mohon ampun atas dosa-dosanya, maka Allah mengatakan balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka. Jadi kita masuk surga itu bukan karena banyaknya ibadah kita, tapi karena ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita minta, dan itu yang segera dan segera. Balasan bagi mereka yang ampunan dari Tuhan mereka dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itu sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Jadi orang yang sukses kaum mukminin bukan orang yang mengumpulkan harta. Orang yang sukses bukan banyak detail-detail dan jabatannya. Orang yang sukses adalah dia mati masuk surga. Itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Orang tua yang sukses adalah yang mampu mendidik anaknya sehingga anaknya mati nanti anaknya masuk surga dan dia berkumpul bersama anak-anaknya di surga. Mudah-mudahan kami yang menyampaikan dan kita semua benar-benar berkumpul nanti di surga. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Bapak ibu-ibu yang kami muliakan, mungkin itulah kajian kita pada pagi ini, dan kami alhamdulillah mendapatkan berkah akabah ya. Pak hari kami di sini alhamdulillah bersama Kakanda Abdul Rahim. Insyaallah selepas subuh ini kami akan kembali ke Padang dengan jalan darat. Kami doakan ya keluarga kita di sini, jemaah Masjid Akbar, masjid jemaah yang istiqomah. Jemaah adalah jemaah ahli surga, dan doakan pula kami selamat sampai ke Padang Sumatera Barat. Itu saja, bila dari wahdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.